Haaland sudah samai rekor gol semusim Aguero di Liga Inggris. Erling Haaland sudah mencetak 26 gol di Liga Inggris 2022-2023, menyamai catatan terbaik Sergio Aguero dalam semusim sewaktu membela Manchester City. Dengan sisa laga yang ada, striker Norwegia itu berpeluang besar melampaui capaian pendahulunya. Haaland mencetak gol ke-26 ke gawang Arsenal dalam lanjutan Premier League di Emirates Stadium, Kamis 16 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Menit ke-82, ia menuntaskan umpan Kevin De Bruyne dengan satu tembakan mendarat ke sudut kiri gawang yang dijaga Aaron Ramsdale. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Haaland di bulan Februari, memastikan Man City menang 3-1 sekaligus mendepak Arsenal dari puncak klasemen sementara. Kedua tim sama-sama mengumpulkan 51 poin, namun The Citizens unggul selisih gol. Haaland kini hanya butuh 1 gol lagi untuk melewati capaian terbaik Aguero. Selama 10 musim membela Man City, ex-penyerang asal Argentina itu paling banyak hanya mencetak 26 gol dalam semusim di Liga Inggris, dan itu terjadi pada musim 2014-2015. Jika Aguero butuh 33 penampilan untuk mencetak 26 gol, maka Haaland cuma perlu 22 penampilan saja. Dengan sisa 15 pertandingan di Premier League musim ini, sangat mungkin jumlah golnya semakin banyak. Saat ini tak sedikit yang menjagokan Haaland bisa mencetak rekor jumlah gol terbanyak selama semusim dalam sejarah Premier League. Catatan itu hingga kini masih dipegang bersama oleh Eddie Cole dan Alan Shearer yang mengemas 34 gol. Arsenal versus Man City, FA selidiki pelemparan botol ke arah De Bruyne. Supporter Arsenal melempar botol dan gelas plastik ke arah gelandang Manchester City Kevin De Bruyne saat kedua tim bertemu di Liga Inggris tengah pekan ini. FA kini akan melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Insiden itu terjadi jelang akhir babak kedua. De Bruyne tengah berjalan menuju bench usai digantikan oleh Calvin Phillips. Namun saat berjalan ke dekat corner flag, tiba-tiba saja ada botol-botol yang dilempar ke arahnya. Untungnya akurasi lemparan buruk, sehingga tak ada yang mengenai De Bruyne. Supporter Arsenal tampaknya terpancing dengan gestur yang ditunjukkan pemain asal Belgia tersebut saat berjalan di depan mereka. Meski demikian, Sky Sports melaporkan bahwa aksi pelemparan itu akan diselidiki oleh FA. Apalagi wasit Anthony Taylor yang bertugas juga memasukkan kejadian itu dalam laporan yang dibuatnya. Tak tertutup kemungkinan akan ada hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukannya. Sebab saat ini pihak Arsenal juga telah mengecek CCTV untuk mengidentifikasi pelaku yang sudah berniat mencelakakan orang lain. Meski begitu, De Bruyne tampaknya tak terganggu dengan insiden itu. Malah ia jadikan sebagai lelucon di media sosial. Mungkin hal itu disebabkan Man City berhasil menang 3-1 atas Arsenal, di mana De Bruyne mencetak gol pertama dan merancang gol ketiga yang dibuat Erling Haaland. Hasil ini juga membuat The Citizens naik ke puncak klasemen sementara dengan 51 poin, unggul selisih gol dari Arsenal yang punya poin sama. Gundogan merapat ke Barcelona musim depan. Ilkay Gundogan sepertinya sudah punya tujuan baru setelah meninggalkan Manchester City. Barcelona disebut jadi pelabuhan berikutnya. Kontrak Gundogan bersama Man City akan habis musim panas nanti. Dengan usia yang menginjak 33 tahun di 2023, maka City kemungkinan besar tidak akan memperpanjang masa tinggalnya. Sebab City memang punya kebijakan khusus terkait perpanjangan kontrak pemain yang berusia 30 tahun ke atas. Dengan sejarah cedera Gundogan, sudah pasti City akan berpikir 2 kali memberinya kontrak panjang. Oleh karenanya, Gundogan mulai mencari klub baru yang bisa memberikannya menit bermain. Klub itu kemungkinan besar adalah Barcelona. Dikutip Gigantes FC, agen Gundogan terlihat berada di Ciutat Esportiva untuk bertemu Direktur Olahraga Barcelona Johan Cruyff dan Matteo Alemany. Agen Gundogan sepertinya sedang membicarakan peluang kliennya untuk berseragam biru merah musim depan. Barcelona memang membutuhkan Gundogan karena kemungkinan besar ditinggal Sergio Busquets yang kontraknya juga habis musim ini. Sementara itu di posisi gelandang tengah hanya Franck Kessie dan Pablo Torre sebagai cadangan Busquets, Gavi dan Pedri. Pengalaman Gundogan bermain di klub-klub top dan liga besar akan sangat berguna untuk Barcelona. Ilkay Gundogan sudah bermain di Man City sejak 2016 dengan 284 penampilan dan 52 gol.
Pep Guardiola tetap anggap Arsenal ada di puncak klasemen. Manajer Manchester City Pep Guardiola tetap menganggap Arsenal sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Premier Inggris, kendati secara fakta menempatkan City berada di posisi teratas setelah menaklukkan The Gunners dengan skor 3-1. Kedua tim mempunyai poin sama 5-1, namun City unggul selisih gol. Guardiola berkaca dari satu sisa pertandingan yang dimiliki Arsenal, sehingga masih mempunyai potensi untuk menggusur The Citizens. Guardiola menilai pertarungan memperebutkan gelar juara makin sengit dengan situasi sekarang. Terlepas dari situasi yang dihadapi masing-masing tim, Guardiola merasa senang dengan kinerja yang diperlihatkan anak asuhnya. Guardiola menilai mentalitas penggawa City telah menunjukkan kualitas mereka. Kami menang di Emirates melawan Arsenal yang mencetak 50 poin di putaran pertama. Mereka masih mempunyai satu pertandingan sisa, jadi saya menganggap mereka berada di puncak. Apalagi masih ada banyak laga yang masih harus dimainkan, termasuk di Liga Champions dan Liga Eropa. Ini akan sulit bagi semua orang. Paling penting adalah kami datang ke sini. Dengan beberapa pekan lalu mungkin tertinggal 8 atau 9 poin. Jadi jika kalah di sini, persaingan hampir berakhir. Kami datang ke sini untuk membuka kesempatan mendekati mereka, dan kami menang.